Selamat pagi Bapak. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasi hasil kerja kami. Beberapa minggu ini yang kami kerja itu sebelum kami presentasi perkenalkan dulu. Perkenalkan saya sendiri. Nama saya Emerson Dini Barong dengan NIM 11423080. Nama saya Dr. Guri dengan NIM 11423081. Nama saya Diko Goya dengan NIM 11423077. Perkenalkan, nama saya Trisna Lea dengan NIM 11423090. Perkenalkan, nama saya Lendi Ginongga dengan NIM 11423085. Perkenalkan, nama saya Kim Manena, NIM 11423075. Itu akan perkenalkan singkat sedikit. Jadi langsung kita masuk programnya. Jadi yang kami di sini buat bangun proyeknya mengelola data rumah sakit. Jadi dulunya kami ambil itu rumah sakit. Dalam rumah sakit itu fitur utama yang kami ambil, fitur pertama dokter, yang kedua pasien, yang ketiga karyawan. Yang itu fitur utama yang kami ambil. Jadi langsung kita masuk ke kode. Langsung kita masuk ke programnya. Jadi di sini kami berfitur rumah sakit dan dokter, pasien dan karyawan. Itu jadi kita masuk langsung ke fitur pertama, bagian dokter. Saya dengan tim Hamilton dan presentasi langsung kita masuk. Sebelum kita jalankan programnya, kita harus nyalakan CCTV dengan sini sekitarnya sekian dengan mayat ini dengan sekian kelas aktif, baru masukin. Ya, jadi di sini kami buat nama database-nya itu DBPBO. Itu nama database yang kami buat. Terus di situ ada nama yang kami buat itu dokter. Ini ada database yang dibuat. Terus dia punya query-nya kami kasih. Ini kita kasih query-nya itu ID kode, nama dokter, terus spesialitas, jadwal praktik, halaman, nomor HP, jenis kelamin dan umur. Itu yang kami kasih query minimal. Ini punya datanya. Oke, langsung masuk. Jadi yang itu sebelum kita di sini dokter masuk langsung kita sudah buat fungsi login lagi untuk user harus login baru masuk ke data dokternya. Jadi di sini saya sudah buat login dengan register sudah buat. Jadi kalau masuk ke tambah data dokter, menjadi data dokter, nama dokter itu harus login baru masuk. Jadi kita masuk ke kode. Itu ada 40 kelas login dengan register, itu buat satu kelas, satu file. Terus ini dalam kelas ini. Langsung nanti hasilnya seperti ini muncul. Jadi kalau mau masuk ke data dokter itu harus login baru masuk. Kalau tidak punya paspor dengan username itu harus daftar baru harus masuk ke data dokter. Jadi coba kasih. Itu kan ada kasih syarat, itu ada
validasi juga jadi paspor bersalah si kemudian lagi isi terus kalau pas coba lagi karena paspor benar mungkin berhasil coba kita masuk hasilnya bagaimana ini jadi ini kita masuk langsung ke data dokter. Jadi sini kita scroll seperti menambah dokter, terus menjadi dokter, terus data dokter seperti itu. Jadi coba kita menambah dokter satu. ID-nya 11 dan dia punya namanya itu Triska, spesialisnya Dewan Rabu. Ya, harinya Rabu dong. Alamatnya dan nomor HP dan lainnya di situ. Jadi coba kita lihat di database akan tersimpan atau tidak. Dia sudah tersimpan di sini. Tadi ini Triska Dewan rumah sakit itu sudah tersimpan datanya di database. Jadi untuk hapus itu dari database juga bisa, dari sini juga bisa. Jadi coba kita akan hapus di sini. Apakah dia hapus atau tidak? Kita lihat sama-sama di NetBeans. Ya baik. Jadi kita akan terhapus di NetBeans ini. Dia akan terhapus atau tidak, kita akan coba. Itu kita akan ingin dihapusnya itu ID 11. Jadi yang itu kita akan kasih hapus. Jadi di NetBeans sudah berhasil akan dihapus. Jadi kita lihat lagi di apakah dia database sudah terhapus atau tidak. Kita akan lihat di sini. Di sini kan sudah di NetBeans sudah hapus. Jadi di sini tinggal data dari 10 saja. Karena itu sudah bikin 11 tapi sudah dihapus di sana, makanya sudah di sini sudah hapus lagi, begitu. Jadi apa penjelasan dari saya itu sedikit saya pemahaman dari saya. Terima kasih. Jadi di sini yang kami bagian dokter sudah dengan teman dokter sudah presentasi yang kami kerja. Jadi yang berikutnya bagian pasiennya nanti ada teman Epri dan Triska dan mereka akan presentasi. Jadi kita kasih kesempatan mereka doa. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih. Di sini saya dan Triska akan mempresentasikan bagian fitur pasien yang kami buat bersama. Jadi tahap pertama kami akan menjelaskan bagian kode yang sudah buat. Jadi di sini beberapa kelas yang kita buat untuk dokter. Itu ada kelas pasien,
terus ada pasien DAO, terus ada pasien kolon Java, terus ada pasien Gedel model. Jadi di dalam yang kelas itu, semua yang ada di dalam kelas itu adalah kode-kode untuk membuat tampilan di SQL Builder, terus ada koneksi database juga, terus ada di pasien itu ada atribut-atribut yang sudah deklarasikan, variabel. Jadi yang sudah ada di depan slide ini. Jadi sini kami tidak akan menjelaskan lebih detail, tapi cuma singkat-singkat. Jadi yang di sini kami buat untuk tampilan itu pakai teks. Kalau untuk atribut itu ada level, terus buat untuk form untuk mengisi datanya itu kita pakai text field. Terima kasih. Jadi di bagian jelas-jelas yang kita buat itu fungsi mainnya itu untuk menampilkan di layar hitam yang hasil yang kita buat. Terus ada form Java itu kita mendeklarasikan semua untuk kontrolernya. Jadi misalkan semua fungsi yang kita buat itu di dalam kontrolernya itu. Jadi kita buat file, namanya file itu pasien form Java. Kalau di pasien itu ada kode-kode atributnya itu kita mendeklarasikan dalam pasien Java itu. Jadi setiap itu akan dipanggilkan di kontroler itu dari pasien atribut pasien itu dia akan dipanggil dari dideklarasikan di pasien. Jadi setiap itu kita sudah buat. Terus ada yang di pasien DAO itu ada koneksi untuk di database. Jadi yang kode kita buat ini sudah koneksi juga di database juga. Terus dengan fungsi jadi yang bagi sini fungsi yang kita buat itu ada delete, ada update, ada tambah, terus ada refresh juga. Jadi sudah ada di yang kita sudah buat. Jadi untuk fungsi yang kita buat itu kita akan tampilkan. Ya, jadi di sini kita akan menampilkan hasil output dari kode yang kita buat, atau kita akan menjalankan hasil kode yang kita buat. Ini ya, hasilnya seperti ini. Dari tampilan formnya ini sepertinya begini, ada kita buat. Jadi di bagian output yang kami kerjakan sini akan dijelaskan oleh teman Rizka. Oke, lanjut. Ya, jadi dalam penjelasan ini untuk outputnya akan dijelaskan oleh teman Rizka. Jadi saya kasih kesempatan ke teman Rizka untuk menjelaskan output dari ini. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan gambar tersebut menunjukkan sebuah tabel. Jadi kita kasih kesempatan mereka doa. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih. Di sini saya dan Rizka akan mempresentasikan bagian fitur pasien yang kami buat bersama. Jadi tahap pertama kami akan menjelaskan bagian kode yang sudah buat. Jadi di sini beberapa kelas yang kita buat. Untuk dokter itu ada kelas pasien, terus ada pasien DAO, terus ada pasien kolon Java, terus ada pasien Gedel model. Jadi di dalam yang kelas itu, semua yang ada di dalam kelas itu adalah kode-kode untuk membuat tampilan di SQL Builder, terus ada koneksi database juga. Terus ada di pasien itu ada atribut-atribut yang sudah deklarasikan, variabel. Jadi yang sudah ada di depan slide ini. Jadi sini kami tidak akan menjelaskan lebih detail, tapi cuma
singkat-singkat. Jadi yang di sini kami buat untuk tampilan itu pakai teks. Kalau untuk atribut itu ada label, terus buat untuk form untuk mengisi datanya itu kita pakai text field. Terima kasih. Jadi di bagian jelas-jelas yang kita buat itu fungsi mainnya itu untuk menampilkan di layar hitam yang hasil yang kita buat. Terus ada form Java itu kita mendeklarasikan semua untuk kontrolernya. Jadi misalkan semua fungsi yang kita buat itu di dalam kontrolernya itu. Jadi kita buat file, namanya file itu pasien form Java. Kalau di pasien itu ada kode-kode atributnya itu kita mendeklarasikan dalam pasien Java itu. Jadi setiap itu akan dipanggilkan di kontroler itu dari pasien atribut pasien itu dia akan dipanggil dari dideklarasikan di pasien. Jadi setiap itu kita sudah buat. Terus ada yang di pasien itu ada koneksi untuk di database. Jadi yang kode kita buat ini sudah koneksi juga di database juga. Terus dengan fungsi jadi yang bagi fungsi yang kita buat itu ada delete, ada update, ada tambah, terus ada refresh juga. Jadi sudah ada di yang kita sudah buat. Jadi untuk fungsi yang kita buat itu kita akan tampilkan. Ya, jadi di sini kita akan menampilkan hasil output dari query yang kita buat, atau kita akan menjalankan hasil query yang kita buat. Ini ya, hasilnya seperti ini. Dari tampilan formnya ini sepertinya begini, ada kita buat. Jadi di bagian output yang kami kerjakan sini akan dijelaskan oleh teman Rizka. Oke, lanjut. Ya, jadi dalam penjelasan ini untuk outputnya akan dijelaskan oleh teman Rizka. Jadi sama kesempatan ke teman Rizka untuk menjelaskan output dari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan gambar tersebut menunjukkan sebuah letak muka aplikasi database yang kami buat di sini. Nama atributnya nama sama alamat, nomor telepon, jenis kelamin, umur. Di dalam label ini kita buat nama dan alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin dan umur. Yang di atas ini untuk test field untuk mengisi informasi dari data pasien. Jadi kita akan mengisi nama. Jadi form pasiennya 12 dan namanya Yusuf dan alamatnya di Radboti. Nomor teleponnya 0812 19 20 30 50 dan umurnya 20 tahun. Jadi kan kami akan cek yang kami sini akan tampil yang di bawah laboratorium ini. Jadi kami akan cek kami masih bisa simpan apa. Jadi kita akan simpan ke tabel database pasien yang di sini kita akan simpan di tabel pasien itu. Jadi akan munculnya ID-nya 14 dan namanya Kingston dan alamatnya Radboti dan nomor teleponnya 9874
dan jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya 20. Jadi ID ini akan otomatis dari kodenya, tidak dari yang kami input tapi otomatis, jadi langsung 14 sudah menurut begitu itu otomatis dari kodenya. Jadi kami akan cek ke database apakah simpan atau tidak. Jadi Oke, baik, jadi bagian di bawah. Kok tunjuk sini? Baik, oke. Di sini kami yang saya akan jelaskan tentang karyawan dakwah yang untuk apa? Untuk digunakan untuk mengelola operasi database dan terkait sistem karyawan, termasuk fungsi untuk mengambil data yang dinampakkan, melalui dan menghapus data karyawan. Oke, itu yang ini. Itu bagian ini di kelas karyawan dakwah. Nanti jelaskan. Nah, di bagian apa karyawan from Java ini untuk menampilkan informasi yang ada di karyawan from untuk data karyawan seperti from graphical user interface untuk mengelola data karyawan tersebut, seperti fitur yang untuk kita menambah, mengedit atau mengubah seperti itu. Jadi itu kodenya itu di bagian karyawan from sini. Oke, selanjutnya di bagian karyawan tabel model ini akan dijelaskan oleh teman saya bisa. Oke, dan saya jelaskan tentang di karyawan tabel model ini. Itu sepertinya digunakan untuk menampilkan data karyawan dalam format tabel. Kelas ini yang mengakseskan tabel untuk mengelola data tabel karyawan. Jadi nanti kita akan menampilkan hasil dari kegiatan ini nanti dari. Baik, nanti selanjutnya kami akan menjalankan programnya, apakah dia akan berhasil menjalankan atau tidak. Kita coba mulai run dari karyawan from main-nya. Oke, berhasil menampilkan ya guys. Jadi di sini selanjutnya kami akan mengisi langsung aja untuk from input karyawan. Langsung aja ID karyawannya coba ID karyawannya 18 coba. Itu begitu 18. Selanjutnya kita akan menginput nama karyawan, misalkan Edison. Terus jabatan karyawannya misalnya CEO, 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 bukan. Umurnya 20 tahun kita input dan alamatnya Del. Terus nomor HP-nya kesalahan berapa? 2. Langsung aja. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Dan setelah kita input, kita akan coba untuk menyimpan coba itu saya. Data karyawan berhasil ditambahkan. Jadi itu sudah berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya. 3. Oke, jadi data yang tadi sudah berhasil ditambahkan. Nah, apakah dia sudah menambah di database atau tidak akan dijelaskan oleh teman saya Kimas. Baik, kita koreksi di dalam database apakah sudah ditambah atau belum. Nama database-nya
tabel karyawan, coba. Coba pilih, kelihatan. Oke, yang tadi yang oke baik, datanya kami sudah input dari admin juga dia sudah ditambahkan ID dan di 18. Di ini nama karyawannya Kamisun, nama jabatannya CEO dan alamatnya Del, dan jenis kelaminnya laki-laki. Itu di dalam database-nya sudah tambahkan. Bagian Lagi dong bawa kita kan. baik di sini kami akan fungsi dalam karyawan itu jalannya simpan sama desa jemput jalan, dan bagian nilai sama registernya masih diselesaikan. Jadi kalau kasih update sama register itu dalam dari dari database baru bisa. Coba kita update. Dan di bagian update dan coba kita update. Oke, data yang kita berhasil. Oke, nanti udah nama itu kalau share itu sudah bagus. Oke, data karyawan sudah berhasil ditambahkan. Iya, itu saja. Jadi itu saja dari presentasi dari fungsi fitur karyawan dari kami berdua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih yang kami dari kelompok 2 itu yang kami bisa presentasi. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.